Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian dapat mengikuti sampai akhir. Dian, kenapa Dian? Kenapa ndak on cam? Iya Bu, tadi gue bergabung. Ya, on cam ya sampai pembelajaran terakhir. Nah, Ibu harap pembelajaran kita pada malam ini kalian dapat mengikuti sampai akhir dan juga dapat memahami apa yang Ibu sampaikan nanti. Nah, garis besar pembelajaran kita pada malam ini yaitu tentang indahnya berlaku puji. Dian bisa ibu bisa tolong nggak bagikan ini? Bentar ya Bu. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran pada minggu lalu, ada masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu lalu? Adab terhadap orang tua, Bu. Ya, bagus Aulia. Dari pembelajaran pada minggu lalu, kan kalian udah tahu ya. Ibu minta satu orang bisa menjelaskan. Saya, Bu. Silakan, Nika Aprida. Adab terhadap kepada orang tua itu adab menurut bahasa ialah norma atau aturan. Sedangkan adab menurut istilah itu adab ialah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, Bu. Sudah. Terima kasih, Nika. Baik, sama Bu. Nah, sudah kan? Jadi pada materi kita hari ini yaitu indahnya berperilaku terpuji ketika bertemu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau nanya nih. Kalian pernah bertamu ke rumah teman, sahabat, atau keluarga nggak? Pernah Bu. Pernah Bu. Dalam bertamu tuh apa saja yang perlu kita ketahui? Mengucap Apa Bu? Kurang salam. jelas. Ya, Dian? Apa Bu? Kurang jelas. Nah, dalam Suara Ibu bertamu putus-putus. apa saja yang perlu kita ketahui? Mengucap salam. Apalagi? Yuk. Berkata sopan santun Bu. Sikap sopan santun. Oke. Terima kasih kepada Dian sama Niken. Nah, silakan Dian untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada adat bertamu. Ibu minta satu orang silakan untuk membacakannya. Saya Bu. Silakan, Dian.
Adab bertamu. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ata liziyaroti, artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah, sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Baik, terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada bertamu itu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-taziyarati. Nah, dalam bertamu kita pasti harus mengetahui adab bertamu apa saja. Nah, kemudian silakan slide selanjutnya, di situ ada tentang adab bertamu. Ibu minta silakan satu orang baca. Saya, Bu. Silakan Nika. Mengucapkan salam, meminta izin masuk, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Baik, terima kasih Nika. Sama-sama, Bu. Nah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama kan ada mengucapkan salam. Jadi sebelum masuk, kalian sebaiknya mengucapkan salam kepada tuan rumah. Dan berarti tamu berdoa semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah SWT. Nah, di sini juga ada itu ayat, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Terus yang kedua, meminta izin sebelum masuk. Bertamu merupakan ibadah jika diniati baik dan lakukan dengan aturan syariat Islam. Dari Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu mengucapkan salam, minta izin untuk masuk. Nah, untuk yang ketiga, posisi berdiri tidak ada pintu masuk. Nah, jika kalian mengetuk pintu mengucapkan salam, alangkah baiknya untuk bertamu berdiri membelakangi tamu. Untuk yang keempat, yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ketika kalian hendak menginap ataupun bertamu ke rumah ke keluarganya tidak lebih 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam sabdanya, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sah, tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Nah, ketika kita setelah mengucapkan salam, tidak ada jawaban ataupun pemilik rumah nyuruh kita untuk pulang, hendaknya seorang tamu diminta pulang, jangan memaksakan untuk menemuinya. Tidak usah tersinggung ataupun merasakan diabaikan, karena hal ini termasuk adab bertamu yang memiliki hikmah dalam syariat Islam. Terus yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan, dengan hadis riwayat Tirmidzi.
Yang ketujuh, yang terakhir, dengan menjawab dengan jelas jika kita ditanya dengan nama siapa begitu. Yang slide yang terakhir, ya Allah, bisa dipotong kan Nika? Bisa. Pas ngedit kan bisa dipotong. Apa dari jawab nih? Bisa. Kayak aku udah dah. Dia bisa dipotong bang, kok udah ngedit nah. Aku udah jawab nih tadi. Bisa, Bu. Ya Allah. Dian, silakan slide selanjutnya. Nah, di sini ada penerima tamu. Ibu minta satu orang silakan baca. Saya, Bu. Silakan. Selanjutnya ada penerima tamu. Memuliakan tamu dan siapa saja beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Selanjutnya, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu, tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Jangan sesekali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Terima kasih Niken. Niken kenapa suaranya kecil, lagi nggak enak badan? Iya, Bu. Wah, semoga cepat sembuh ya. Amin. Makasih, Bu. Nah, di antara ada penerima tamu, yaitu ada memuliakan tamu, jangan menunggu sampai tamu datang. Terus disunahkan bagi tuan rumah untuk menemani tamu makan. Hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Terus jangan sesekali menyusahkan tamu. Dan yang terakhir, bila tamu pulang, dia sunahkan untuk kita mengantar sampai pintu rumah. Nah, untuk slide selanjutnya, silakan Dian. Nah, Ibu minta kepada yang lain, silahkan baca siapa yang belum. Saya, Bu. Silakan, Bapak Indah. Baik, waktu bertamu. Ada waktu yang pas untuk bertamu, namun ada waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu dan harus dihindari, yaitu yang pertama, waktu sebelum sholat subuh, kedua, waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran, yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang, dan keempat, setelah sholat isya. Oke, terima kasih Bapak Indah. Selanjutnya, di sini ada hikmah bertamu. Silakan kepada Dian. Dian. Saya ajak, Bu. Oh ya, silakan Awalia.
Nah, hikmah bertamu ini yang pertama, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Kemudian, Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Dan bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Dan yang terakhir, biasanya mereka tersenyum, maka memperoleh kebaikan. Karena memberi senyum termasuk sedekah. Udah, Bu. Makasih ya Walia. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Untuk sebagai tes materi kita hari ini, Ibu minta satu orang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Yuk, ada yang tahu menyimpulkannya? Adab ketika bertamu dalam ajaran Islam juga gimana? Yuk, siapa yang bisa? Atau Ibu tunjuk satu orang? Dian, Iya, Bu. bisa simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ntar, Bu, bisa, Bu. Nah, Saya, Bu. Baik, jadi kesimpulan dari indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu yaitu yang pertama kita mengucapkan salam, meminta izin masuk, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Nah, terus adab memuliakan tamu itu seperti memuliakan tamu. Jangan menunggu sampai tamu datang. Disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Hak seorang tamu untuk dilayani. Jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. baik, terima Sudah, kasih. Bu. Jadi, Ibu rasa udah paham ya apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, untuk pembelajaran pada minggu depan, sebelum itu, diharapkan untuk kalian semua untuk merangkum hasil pembelajaran kita hari ini. Nanti akan dikumpulkan lewat classroom ya, nanti Ibu periksa satu-satu. Oke? Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita pada minggu depan, yaitu adab ketika kita berperilaku. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alamin. Terima kasih ya atas partisipasi kalian semua telah mengikuti pembelajaran ini sampai akhir. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.